Ya, pemirsa, survei Lembaga Indikator Politik Indonesia menyebut elektabilitas Prabowo Subianto menempati urutan teratas sebagai calon presiden 2024. Sementara untuk posisi cawapres teratas ditempati oleh nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, pemirsa, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas sebesar 32,7%. Raihan tersebut pun mengungguli elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ganjar diketahui memperoleh 27,9% dan Anies Baswedan 22,2%. Sementara untuk posisi cawapres, nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun berhasil menempati urutan teratas dengan perolehan 19,7%. Disusul nama Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Adapun metode survei dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon, di mana sampelnya dipilih melalui random digit dialing atau RDD, yakni melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sementara itu, pemirsa, elektabilitas Partai Persatuan Indonesia atau Perindo konsisten menyeruak ke papan tengah bersama dengan partai besar lainnya. Tingkat keterpilihan Partai Besutan Haritanu Sudibyo ini bahkan meninggalkan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan juga Partai Amanat Nasional atau PAN. Berdasarkan survei terbaru yang dikeluarkan Lembaga Indikator Politik Indonesia, Partai Perindo diketahui menempati urutan ke-8 dengan perolehan 3,6%. Angka tersebut berada di atas dua partai parlemen, yakni PAN dan P3 yang masing-masing memperoleh 2,1% dan 1,9% suara. Sementara di posisi pertama masih ditempati PDI Perjuangan, disusul Partai Gerindra dan juga Partai Golkar. Ya, pemirsa, Lembaga Indikator Politik Indonesia mengeluarkan survei terbarunya terkait dengan pemilu 2024. Hasilnya, nama Prabowo Subianto keluar sebagai calon presiden dengan elektabilitas teratas. Sementara untuk posisi cawapres ditempati oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan tidak hanya itu, pemirsa. Di tataran partai politik, Partai Perindo pun semakin konsisten menyeruak di papan tengah bersama dengan partai besar lainnya. Perolehan Perindo pun bahkan berhasil mengungguli para raihan partai parlemen lainnya seperti P3 dan PAN. Kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan hasil survei ini. Kami sudah terhubung bersama dengan pengamat politik Muhammad Kodari. Selamat malam, Bang Kodari. Selamat malam. Baik, Bang Kodari, ini hasil survei yang cukup menarik untuk ditelaah lebih lanjut, terutama terkait dengan nama calon presiden Prabowo yang sekarang menduduki peringkat pertama. Sebelumnya, nama yang sering menduduki atau katakanlah ya memang bercokol begitu di peringkat pertama adalah Ganjar Pranowo. Kali ini Prabowo menyalip Ganjar. Apa dari pengamatan Anda? Kenapa? Ya, memang ini kejutan ya, dan memang bukan pertama kali, tetapi dalam survei sebelumnya dari indikator misalnya sudah ditemukan juga bahwa terjadi pertukaran posisi antara Prabowo dan Ganjar. Antara Prabowo naik dengan Ganjar turun, itu lebih banyak Ganjar turunnya gitu. Dan penyebab turunnya saya kira udah jelas, temuan dari beberapa lembaga survei bahwa batalnya Piala Dunia yang didahului oleh penolakan terhadap kehadiran tim Israel di Piala Dunia U20 itu rupanya mendapatkan hukuman dari masyarakat, khususnya komunitas sepak bola ya, yang menginginkan agar Piala Dunia itu tetap diselenggarakan. Dan temuan survei juga menunjukkan bahwa mayoritas 65%, 70% itu menyatakan tidak keberatan dengan kedatangan tim Israel. Jadi kalau kita kaitkan dengan para calon presiden yang ada sekarang ini kan memang yang paling menonjol positioningnya itu adalah Pak Ganjar, dan posisi Pak Ganjar adalah posisi menolak kehadiran Israel. Nah, ternyata basis Pak Jokowi, pemilih secara umum itu sebetulnya bisa menerima kehadiran Israel, dan karena itu Mas Ganjar boleh dibilang mendapatkan hukuman dari pemilih berupa ditinggalkan oleh pemilihnya. Dan kalau kita lihat survei indikator memang itu kelihatan signifikan ya, di antara mereka yang tahu adanya Piala Dunia dan tidak tahu adanya Piala Dunia U20, itu untuk mereka yang tahu itu posisi Pak Ganjar itu sangat-sangat tertekan ya. Kalau mereka nggak tahu, efek Piala Dunia U20 tidak ada, tetapi kalau yang tahu itu sangat-sangat besar. Jadi saya kira dalam 2 bulan terakhir ini terjadi pergeseran yang menarik, di mana posisi Mas Ganjar yang biasanya leading kali ini digantikan oleh Prabowo Subianto. Walaupun harus digarisbawahi bahwa
pertarungan antara tiga nama ini sebetulnya belum beranjak jauh ya. Angkanya Pak Prabowo 32%, kemudian Pak Anies 27, Pak Ganjar 27%, lalu Anies 23%. Itu kan sebetulnya masih relatif imbang ya, dan karena perjalanan menuju Pilpres masih cukup lama. Masih dinamis juga pada ya? bulan Februari 2020. Iya, masih sangat dinamis. Maka kita bisa katakan untuk sementara pertarungan antara tiga calon ini itu masih relatif sama-sama kuat lah, kurang lebih begitu. Walaupun memang sebenarnya tiga nama ini saja yang menduduki papan atas begitu ya, bursa calon presiden, Bang Kodari, bisa dibilang begitu ya? Iya, dalam waktu setahun ini ya namanya nggak bergeser dari tiga nama itu ya, dan kita belum melihat ada tanda-tanda bahwa akan ada nama baru yang akan bisa bersaing dengan tiga nama ini. Sebelumnya sempat muncul nama Ridwan Kamil ya, yang digadang-gadang akan tiba-tiba seperti kayak menyodok gitu ke papan tengah. Tetapi ternyata Ridwan Kamil tidak bisa tembus angka 2 digit, bahkan cenderung sekarang menurun kembali begitu. Jadi saya lihat kalau bicara Pilpres sampai hari ini sih pertarungannya masih tiga nama tersebut. Baik. Kalau misalnya melihat tren, Bang Kodari, apa saja yang menjadi faktor begitu yang bisa mengubah peringkat ini begitu, baik untuk nama Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan juga Pak Anies serta nama-nama lainnya? Kalau dalam pengamatan saya ada paling tidak ada dua variabel ya. Pertama variabel Pak Jokowi. Variabel Pak Jokowi ini kelihatannya sangat berpengaruh terhadap endorsement dari Pak konstelasi Jokowi gitu ya, terutama dukungan ya. Karena pertama Pak Jokowi kan tingkat kepuasannya sangat tinggi, di atas 75% ya, bahkan kemarin ada 77% begitu. Jadi barang siapa yang dekat-dekat dengan Pak Jokowi itu bisa mendapatkan tuahnya. Selama ini kan yang dekat dengan Pak Jokowi itu ada Ganjar, ada Pak Prabowo begitu ya. Nah, yang menarik kan ketika bicara Piala Dunia, sikap Mas Ganjar itu kan seperti antitesis atau berlawanan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mau tetap melaksanakan, Pak Jokowi mengatakan jangan campur olahraga dengan politik, tetapi Mas Ganjar kan melakukan yang sebaliknya. Nah, pada titik itu, ini menjadi kontras dengan Pak Prabowo yang sikapnya tidak bertentangan dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi, saya melihat terjadi pergeseran di mana sebagian pemilih Mas Ganjar itu mulai berpindah kepada Pak Prabowo, walaupun sebagian lagi masih rem gantung lah kira-kira gitu ya, masih wait and see ya, larinya ke tidak tahu atau tidak menjawab ya. Jadi pertama variabel Pak Jokowi. Yang kedua, tentu saja menunggu peristiwa-peristiwa penting dan besar di masa yang akan datang ya, entah apa kita tidak tahu ya. Kalau dari pengalaman yang kemarin kan ternyata Piala Dunia dan batalnya Piala Dunia bisa berpengaruh signifikan. Nah, ke depan mungkin ada event-event besar atau event-event penting yang juga bisa mempengaruhi sikap masyarakat, terutama kalau terkait dengan positioning dari tiga calon presiden yang populer tadi. Gitu. Walaupun menurut saya ke depan para calon presiden ini akan jauh lebih berhati-hati gitu ya, karena jauh lebih berhati-hati gitu, karena sudah menemukan pengalaman bahwa suatu sikap yang bertentangan dengan sikap masyarakat atau opini publik itu bisa mendapatkan hukuman yang sangat-sangat nyata, seperti sikap Mas Ganjar terhadap Piala Dunia U20 gitu. Kalau bicara variabel yang berikutnya, tentu saja nanti kita harus bicara kepada variabel calon wakil presiden ya, karena komposisi calon presiden ini sangat-sangat merata. Maka saya melihat nanti variabel yang akan menjadi penentu di tahun 2024 itu adalah posisi calon wakil presidennya. Gitu. Calon wakil presiden bisa sangat menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan. Karena ketika semuanya ini sama, maka tipping point-nya ya, atau titik tumpunya atau titik kuncinya itu nanti bisa jadi di sosok calon wakil presiden. Begitu. Nah, bicara mengenai sosok calon wakil presiden begitu, ada beberapa nama yang menarik yang masuk juga dalam hasil surveinya Bang Kodari dan kawan-kawan. Tapi kita bicara nama Erick Thohir gitu. Sosok Erick Thohir ini menurut Bang Kodari bisa masuk atau cocok berpasangan dengan siapa? Pertama begini, kalau kita bicara calon wakil presiden itu ada dua variabel ya, variabel besar. Pertama variabel kuantitatif. Nah, ini muncul di layar ya. Variabel kuantitatif itu adalah elektabilitas. Kalau kita bicara elektabilitas, sesungguhnya kata kuncinya kalau menurut saya itu yang penting 3 besar. Sama dengan calon presiden kan, yang penting 3 besar. Maka dia bisa mendapatkan partai politik. Calon wakil presiden pun menurut saya yang penting itu 3 besar. Tentu kalau nomor 1 akan lebih menarik. Tetapi sejauh dia 3 besar, maka dia akan menjadi figur yang potensial
untuk menjadi untuk dipertimbangkan oleh calon presidennya karena dia punya elektabilitas. Pada titik itu yang akan juga menentukan adalah variabel kualitatif. Nah, variabel kualitatif itu apa? Pertama misalnya dukungan partai politik, ya. Yang kedua itu adalah basis organisasi. Dan yang ketiga adalah logistik atau sumber daya. Nah, calon wakil presiden yang punya 3 variabel ini menurut saya akan sangat-sangat menarik bagi calon presiden untuk digandeng, apalagi kalau dia punya elektabilitas, ya. Khusus mengenai basis organisasi, saya juga melihat ini akan menjadi sesuatu yang signifikan di tahun 2024 yang akan datang. Karena apa? Karena kalau kita lihat para calon presiden ini, Prabowo itu kuatnya di mana? Jawa Barat. Anies kuatnya di mana? Jakarta, Banten, ya. Kemudian Ganjar kuatnya di mana? Jawa Tengah, gitu. Nah, ada satu wilayah yang sangat besar pemilihnya, tetapi belum punya representasi dalam konteks ini, yaitu Jawa Timur. Tetapi kalau kita bicara Jawa Timur, sesungguhnya kita bicara variabel yang lain gitu yang juga dekat, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Nah, PDI Perjuangan misalnya, menurut saya sangat berkepentingan untuk menggandeng calon wakil presiden yang latar belakangnya Nahdlatul Ulama. Atau dekat begitu ya? Betul, betul. Karena apa? Karena komposisinya itu kan supaya lengkap antara PDI yang nasionalis dengan Nahdlatul Ulama yang Islam tradisional, begitu. Kebetulan NU juga memang jumlah pemilihnya sangat besar, ya, 50%, 45% dari total Muslim Indonesia itu berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Dan besar Jadi di saya Jawa lihat Timur nanti, juga ya? semua calon presiden ini itu punya kecenderungan untuk mencari wakil dari Nahdlatul Ulama, gitu. Bahkan kita mendengar misalnya Nasdem ya sebagai pelopor pendukungnya Pak Anies itu jelas-jelas mengatakan ingin calonnya itu dari Nahdlatul Ulama, gitu. Dan itu sebabnya kenapa kemudian belakangan ini nama Pak Mahfud MD itu sering disebut-sebut, ya. Selain bicara mengenai dana sekian ratus triliun yang diduga ada penyimpangan di Departemen Keuangan misalnya. Tetapi Pak Mahfud ini kan juga identik dengan Nahdlatul Ulama dan Jawa Timur, begitu. Jadi Pak Mahfud ini potensial menjadi calon wakil presiden kembali ya tahun 2024. Jangan lupa Pak Mahfud itu juga pernah jadi calon sebetulnya, walaupun nggak jadi maju di tahun 2019, dia dipertimbangkan kembali dan sudah disebut oleh Partai Nasdem misalnya sebagai calon wakil presiden potensial. Bahkan sudah didatangi oleh PKS. Bang Kodari, bicara mengenai Nahdlatul Ulama kan juga nama Erick Thohir. Bang Kodari, maaf saya potong gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara NU, nama Erick Thohir juga sering gitu. Makanya tadi saya bilang gitu, orang-orang yang dekat dengan NU termasuk juga dengan Erick Thohir. Betul, betul, betul. Jadi saya itu pengantar saja. Saya mau mengatakan begini, mata kita lihat ke Nahdlatul Ulama. Jadi nanti nama-nama yang punya afiliasi dengan Nahdlatul Ulama, bagian dari keluarga besar Nahdlatul Ulama, itu adalah orang-orang yang sangat potensial untuk digandeng. Pertama tadi saya sebut Mahfud MD. Yang kedua Pak Erick Thohir. Beliau adalah keluarga besar dari NU juga ya, Ansor Banser, dan terakhir itu menjadi ketua panitia ulang tahun 1 abad Nahdlatul Ulama gitu. Jadi ini pintu masuk juga bagi Erick Thohir untuk dipertimbangkan, baik untuk katakanlah Ganjar ya, tadi saya katakan PDI tertarik dengan NU, maupun Prabowo Subianto yang juga memang punya perhatian kepada Nahdlatul Ulama. Ya, cuman Anies barangkali karena langgamnya atau slogannya adalah perubahan, agak sulit ya dengan Pak Erick yang notabene bagian dari pemerintahan. Pak Erick itu bisanya dengan Prabowo atau Ganjar Pranowo, yang notabene itu bagian dari pemerintahan. Gitu. Nah, selain Erick Thohir juga barangkali bisa dilihat yang NU adalah Khofifah, Gubernur Jawa Timur dan Muslimat NU, dan kemudian juga Muhaimin Iskandar, PKB ya, PKB, dan ini saya mau sebut nih, belum pernah ada yang nyebut nih, Ma'ruf Amin, wakil presiden sekarang. Nah, bukan mustahil Pak Ma'ruf Amin itu nanti bisa digandeng lagi untuk calon wakil presiden berikutnya, terutama oleh siapa? Terutama oleh PDI Perjuangan. Kenapa? Karena Pak Ma'ruf Amin sudah berpasangan dengan Pak Jokowi yang notabene adalah PDI Perjuangan. Begitu. Akan sangat mudah bagi PDI Perjuangan untuk katakanlah menggandengkan Ganjar ya dengan Ma'ruf Amin gitu loh. Kenapa? Ya ini kan seperti melanjutkan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Jadi
saya melihat nama-nama dari Nahdlatul Ulama itu ada paling tidak 5 ini yang bisa dipertimbangkan ke depan. Baik, itukah juga dalam di 2024 gitu, kalau misalnya kita bicara mengenai 2019, kita sudah melihat bagaimana pemetaan antara capres dari background apa dan juga cawapresnya dari background apa, begitu Bang Kodari. Bagaimana dengan penglihatan Anda gitu, prediksi Anda di 2024, siapa berpasangan dengan siapa yang bisa menguasai mayoritas calon pemilih? Ya, pertama kalau betul Nasdem dan PKS itu sepakat Mahfud MD dan akhirnya Partai Demokrat mau dan bisa menerima itu, maka Pak Anies ini bisa jadi dengan Mahfud MD loh, ya. Itu satu ya. Yang kedua, Mas Ganjar, kalau tesis saya tadi berlaku dan benar, itu maka Mas Ganjar dengan Pak Maruf Amin. Memang ada kabar-kabar juga bahwa P3 karena Sandiaga Uno kalau masuk ke P3, maka koalisi PDI Perjuangan bisa jadi dengan P3 dan P3 akan mengajukan Sandiaga Uno. Tetapi saya harus ingatkan bahwa Sandiaga Uno itu nggak punya kaki ya di Nahdlatul Ulama gitu. Jadi ya dapat Nahdlatul Ulama itu boleh dibilang nggak dapat gitu ya. Bisa aja ngambil lewat P3-nya, tetapi P3 itu tidak kuat di Jawa Timur ya. P3 itu paling kuatnya selama ini di Jawa Barat ya, walaupun kecenderungannya juga mengalami penurunan karena banyak permasalahan di masa lalu begitu. Jadi untuk sementara saya tesisnya nih ya, Ganjar dengan Maruf Amin. Nah, Pak Prabowo ini tentu akan mencari figur di luar nama-nama yang saya sebutkan tadi begitu. Pada titik itu saya melihat salah satu potensinya adalah Pak Erick Thohir ya. Bu Khofifah juga bisa, tetapi Pak Erick Thohir kelihatannya bisa memenuhi aspek yang tahun 2019 itu dicari oleh Pak Prabowo, yaitu misalnya muda ya, kemudian latar belakangnya ekonomi ya. Karena Pak Prabowo kan tentara ya, tentara politik itu biasanya cari wakilnya adalah yang latar belakangnya ekonomi, seperti misalnya SBY dulu mencari Budiono ya, SBY dengan JK gitu. Itu kan pasangannya kan militer dan pengusaha. Atau ahli ekonomi begitu. Jadi untuk sementara saya lihat komposisi yang potensial terjadi adalah Anies Mahfud, kemudian Ganjar Maruf Amin, dan Prabowo Erick Thohir. Gitu. Baik Bang Kodari, ini insight yang sangat menarik. Kita akan lihat seperti apa nanti prediksinya ya, gitu. Siapa yang akan berpasangan dengan siapa, dan tentunya ini akan menjadi sebuah dinamika yang menarik begitu, dinamika yang cukup lucu begitu. Kita nggak lucu sih sebenarnya, lagi-lagi menarik begitu kita lihat dalam kontestasi pemilu 2024. Terima kasih Bang Kodari atas waktunya dalam MNC News Prime malam hari ini. Selamat mudik ya Bang Kodari dalam waktu dekat. Sampai jumpa.